Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, mohon izin Bapak dan Ibu evaluator dari Lembaga Administrasi Negara dan juga rekan-rekan para peserta calon fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya di Agenda 2 tahun 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membawakan materi, ya, sekuen pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan administrator pada agenda kedua dan juga rancang bangun pembelajaran agenda kedua dari pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025. Selanjutnya, pada video pembelajaran kali ini, kami ingin menyajikan bagaimana rancang bangun pembelajaran pada agenda 2, pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu nama agendanya di sini adalah agenda kepemimpinan kinerja, yang akan kami persembahkan khusus buat teman-teman. Dan sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya seperti yang tampil di layar Ibu dan Bapak sekalian. Ini nama panjang saya, 4 suku kata, Teguh Solistyo Wibowo. Background pendidikan saya S1 dari pendidikan bahasa Inggris, dan S2 saya tempuh di Yongnam University, Republic of Korea, dari Korea Selatan, pada jurusan Master of Public Administration. Nah, ini beberapa pelatihan yang sudah saya ikuti, termasuk diantaranya adalah TOT pada pelatihan seperti PPUPD, ini adalah Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri, Polisi Pamong Praja, dan juga TOT untuk pelatihan F1 pada petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya saya juga pernah mengampu di pelatihan kepemimpinan pengawas di beberapa angkatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung. Baik, Ibu dan Bapak evaluator serta teman-teman sekalian, poin yang pertama yang perlu dipahami oleh kita bersama adalah bagaimana pelatihan kepemimpinan administrator ini akan membentuk ataupun kompetensi apa yang ingin diasah melalui pelatihan kepemimpinan administrator ini. Di mana kompetensi kepemimpinan kinerja adalah kompetensi kepemimpinan yang ingin diasah atau kompetensi kepemimpinan yang ingin diwujudkan untuk menjamin, ya, akuntabilitas kinerja dari jabatan administrator, ya, teman-teman yang di level eselon 3 atau setara seperti kepala bagian, kepala bidang maupun sekretaris dinas, OPD, maupun juga beberapa yang di kewilayahan adalah camat dan sekretaris camat. Selanjutnya, untuk kurikulum dari PKA ini, teman-teman, ya, kita akan menjalani selama kurang lebih 908 jam pelatihan selama 105 hari, di mana ada pada kelompok mata pelatihan intinya di agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan kinerja, dan agenda 3, yaitu agenda manajemen kinerja, dan selanjutnya agenda aktualisasi kepemimpinan pada agenda 4. Tentu di luar ini ada beberapa kelompok mata pelatihan yang lain yang memuat agenda smart governance seperti digital skill, berpikir kritis yang sebagai self learning-nya. Sementara pada kelompok mata pelatihan pilihan ini nanti menyesuaikan dengan agenda penunjang dari pembelajaran pada saat aktualisasi. Ini daftarnya kurang lebih seperti ini. Termasuk di antaranya untuk teman-teman di pemerintah daerah mungkin bisa mengaitkan, ya, nanti dengan manajemen pemerintahan maupun manajemen pemerintahan daerah. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana sekuen pembelajaran dari pelatihan kepemimpinan administrator ini dengan versi blended learning, ya, di mana dimulai dari tahap pembelajaran mandiri,
Yang peserta diminta nanti untuk belajar secara mandiri dengan outputnya berupa menyusun esai tentang refleksi pelaksanaan tugas, tugas pokok dan fungsi di tempat kerja maupun terkait dengan agenda-agenda mata pelatihan. Kemudian menuju pembelajaran klasikal, di mana totalnya adalah 140 jam pelatihan selama 10 hari kerja. Kemudian akan ada sesi aktualisasi kepemimpinan kinerja, ya. Dan kemudian ada juga sesi e-learningnya. Di total ini 104 jam pelatihan selama 15 hari kerja. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komitmen bersama dengan antara peserta dengan mentor. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sesi klasikal tahap 1, ya. Nah, kemudian akan dilaksanakan seminar dan kemudian dari hasil aksi perubahan rekan-rekan kemudian diimplementasikan, diaktualisasikan di tempat kerja. Ini sebagai bentuk aktualisasi kepemimpinan kinerja dan kemudian akan memasuki tahap klasikal kedua untuk rekan-rekan mungkin datang ke kampus ini untuk melaksanakan seminar laporan aksi perubahan apa yang sudah disusun oleh rekan-rekan sekalian. Ini di tahap klasikal yang kedua, ini ada 3 hari kerja, kurang lebih 27 ya jam pelatihan, di mana di dalamnya termasuk ada seminar aksi perubahan dan pelaporan pengembangan potensi diri dari rekan-rekan semua. Nah, kita sudah akan menjalani ya agenda pelatihan. Agenda pelatihan pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Nah, yang saya pilih untuk saya terapkan nanti diimplementasikan di kelas adalah agenda pelatihan kedua, yaitu agenda 2, agenda kepemimpinan manajemen kinerja. Di mana di sini masing-masing agenda itu ya akan saling berkaitan. Yang agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, ini merupakan leadership value. Ya. Kemudian dilanjutkan di agenda kedua, agenda manajemen kinerja yang akan saya paparkan. Ini merupakan agenda manajerial kompetensi dan juga agenda kepemimpinan kinerja. Yang kedua yaitu agenda leadership kompetensi, di mana agenda smart governance ini dan juga agenda penunjang berupa pembelajaran aktualisasi kepemimpinan ini merupakan faktor penunjangnya. Baik, Ibu dan Bapak, evaluator dan juga rekan-rekan sekalian, sesama calon fasilitator pengampu pelatihan kepemimpinan administrator. Di agenda kedua ini, nama agendanya adalah agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja, di mana di dalamnya terdapat 4 modul mata pelatihan, yaitu yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik, kemudian mata pelatihan kedua adalah kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan yang ketiga atau mata pelatihan yang ketiga adalah mata pelatihan jejaring kinerja. Dan yang terakhir adalah akan disajikan strategi komunikasi organisasi sektor publik yang merupakan mata pelatihan keempat dari agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja ini. Nah, mata pelatihan pertama tadi merupakan manajemen perubahan sektor publik. Ya, ini merupakan kerangka kerja yang memberikan dasar logis bagi pemimpin tentang tahapan perubahan yang perlu dilalui menuju organisasi yang berkinerja tinggi atau high performance organization. Jadi langkah-langkahnya ini simple saja, kami ambil dari modul sesuai saran dari pembimbing kemarin ya. Yang pertama adalah tahapannya create urgency, ya, build a coalition, create a vision. Nah, ini sebagai tahapan dari create climate change ya, membuat iklim perubahan di unit organisasi. Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan engage and enable the organization. Bagaimana organisasi bisa berubah gitu ya. Kemudian tahapannya melalui mengkomunikasikan dari visi, kemudian memberdayakan rekan-rekan kerja yang lain dan membuat program-program reaksi cepatnya, create quick wins. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap mengimplementasikan dan
meneruskan ya dari program-program perubahan dengan membangun program-program perubahan dan juga embed the change ya, meneruskan dari program-program perubahan yang para peserta inisiasi di awal. Kemudian mata pelatihan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Ini merupakan salah satu gaya kepemimpinan ini yang memberikan pemahaman tentang bagaimana karakter kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi, kemudian memberikan teladan. Ini juga mendorong berpikir kritis, kreatif, dan juga menstimulasi intelektual untuk menyusun inovasi kepada rekan-rekan di unit kerja masing-masing. Kemudian memberdayakan dari anggota tim secara efektif dengan proses untuk mencapai tujuan dari perubahan itu sendiri di unit organisasi. Sementara mata pelatihan yang ketiga ini adalah mata pelatihan jejaring kerja. Mata pelatihan ini sebagai sumber daya yang memberikan pemahaman tentang potensi modal sosial atau social capital. Yang ini sangat penting bagi pemimpin di dalam memperoleh segala sumber daya ya, semuanya, baik itu sumber daya uang, anggaran, sumber daya waktu ya, yang bisa diefisiensi maupun sumber-sumber daya manusia dan sumber daya dan dukungan yang lainnya dari stakeholder, dan juga untuk bisa membangun kolaborasi dari lintas sektor di dalam melakukan perubahan-perubahan di unit organisasi. Tentu setelah adanya perubahan-perubahan tadi, kemudian dibentuk jejaring, kita perlu ya untuk teman-teman sekalian mengkomunikasikan bagaimana inovasi, terobosan, strategi yang teman-teman laksanakan kepada stakeholder-stakeholder yang terlibat dengan cara membangun komitmen bersama. Nah, tujuannya adalah agar bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi dan peran pemimpin di dalam menyusun strategi dan cara berkomunikasi. Bagaimana membangun dialog, bagaimana mengelola resisten ya. Tentu di dalam setiap perubahan ada ya resistensi lah katakanlah seperti itu, baik dari dalam maupun di luar unit organisasi selama rekan-rekan pelatihan kepemimpinan administrator melaksanakan aksi perubahannya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak fasilitator dari Lembaga Administrasi Negara dan juga rekan-rekan para calon fasilitator pengampu ya di pengajar di pelatihan kepemimpinan administrator khususnya di Anggera 2 ini, kami ingin menyampaikan bagaimana rencana pembelajaran dari Agenda 2 dengan model blended learning, ya, di mana ada beberapa sekuen. Yang pertama adalah seksi e-learning-nya, di mana sinkronosnya itu 6 jam pelatihan. Polanya adalah 2JP, 2JP, 2JP pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15 dari pelatihan, di mana sesi asinkronosnya sejumlah 14 jam pembelajaran. Nanti bagaimana penugasannya kepada peserta pelatihan dan juga bagaimana rekan-rekan sekalian nanti mengampu gitu ya di ketika pembelajaran klasikal yang jumlahnya itu 21 JP, di mana pada hari pertama itu 9 JP, hari ke-30 dan hari ke-31-nya itu adalah 12 jam pelatihan. Saya ini menggunakan dari apa yang sudah disusun oleh pembimbing sebelumnya, yaitu skenario blended learning ini. Saya mengikuti pola yang ada karena berkesesuaian juga dengan pelatihan yang selama ini kami laksanakan di PPSDM Kemendagri Regional Bandung, di mana hari pertama sesi e-learning ini sinkronosnya 2JP, ya kami biasanya perkenalan dulu, kemudian kita overview sedikit apa itu pelatihan kepemimpinan administrator, dan kemudian kami akan membahas ya terkait esai-esai yang sudah dibuat pada saat self learning sebelum peserta
masuk di agenda e-learning ini. Nah, kemudian penjelasan tugas pertama yaitu tugas kelompok nantinya menganalisis ya di manajemen perubahan di sektor publik di organisasi masing-masing. Kemudian pada hari kedua ini dilaksanakan di hari ke-14 latihan, juga akan ada sinkronos 2 jam pelatihan. Di sini kami akan membahas hasil tugas pertama, yaitu tugas kelompok, pemaparannya oleh peserta. Juga kita akan dalami, tanya jawab, materi agenda 2. Agenda 2-nya ini dari mulai manajemen perubahan sektor publik, kemudian strategi komunikasinya, jejaring kerjanya juga kita bahas gitu ya. Lalu kita akan sampaikan juga untuk memberikan kepada peserta pelatihan tugas berupa tugas individu ini untuk menganalisis jejaring kerja yang ada di unit organisasi gitu ya. Kemudian di hari ketiganya, di hari ke-15 ini adalah sinkronisnya sama, membahas tugas individu yang di hari sebelumnya, kemudian pendalaman materi 4 mata pelatihan di agenda 2 itu, dan kita wrap up materinya, kita berikan simpulan di sini, sinkronosnya. Jadi di hari pertama ini sinkronosnya ini, hari asinkronosnya nanti penugasan berupa penugasan kelompok, ini durasinya kurang lebih 7 jam pembelajaran. Kemudian di hari kedua yang tadi tugasnya tugas individu, penugasnya individu sama, asinkronosnya 7 jam pelatihan. Dan pada hari ketiganya ini ada sesi sinkronos dibahas, di wrap up, kemudian lanjut dengan penugasan individu di hari ketiga. Nah, ini untuk penugasan sesi asinkronosnya, teman-teman, saya akan berikan penugasan di hari pertama itu penegasan tugas individu ya. Bagaimana menerapkan model perubahan kotor di dalam perubahan di unit organisasinya. Nanti teman-teman bisa meminta untuk rekan-rekan untuk mengidentifikasi satu permasalahan kinerja organisasi yang paling penting untuk diselesaikan, kemudian kondisi eksistensinya seperti apa, kondisi yang diharapkan, expected condition-nya, sehingga terjadi gap, lalu kemudian dianalisis, melakukan model perubahan kotor, dielaborasi setiap tahapannya dengan menentukan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Ini berupa slide PowerPoint dengan deadline-nya itu pukul 23.19 WIB. Kalau kami di PPSDM Regional Bandung biasanya sebelum jam 12 malam gitu ya, di hari besoknya itu deadline untuk pengumpulannya. Bisa dikumpulkan di satu Google Drive atau dikirimkan lewat via WA gitu ya kepada fasilitator pendamping pembelajarannya. Sementara pada asinkronus kedua, ini kami akan memberikan tugas kelompok yang tujuannya untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan perubahan di unit organisasi. Itu ya, termasuk dari sisi strategi komunikasinya, entah di proses menentukan jejaring kerjanya. Teman-teman bisa meminta untuk rekan-rekan pelatihan kepemimpinan administrator, pesertanya, untuk melihat di luar unit organisasi maupun di unit organisasi pemerintah, misalnya di swasta, BUMN, di kereta api, misalnya yang kenapa bisa berhasil berubah gitu ya, maupun di yang kurang berhasil di unit organisasi lain. Ini tugasnya tugas kelompok ya. Di teman-teman dikumpulkan pukul 23.59 sama ya tadi. Bentuknya juga sama dalam bentuk slide PowerPoint. Nanti dikaitkan dengan materi manajemen perubahan, jejaring kinerja, kepemimpinan transformasional maupun strategi komunikasi di sektor publik. Selanjutnya, kami juga sudah susun skenario pada pembelajaran klasikal yang akan dilaksanakan pada hari ke-30 dan juga hari ke-31 dari pelatihan. Di mana pada hari ke-30 ini ada 9 jam pembelajaran, dan sementara pada hari ke-31 ada 12 JP, ini waktunya lebih luang. Sehingga ini skenario pembelajarannya, pertama seperti biasa kita membangun pembelajaran yang suasana yang kondusif, kemudian kita akan melakukan pendalaman
materi-materi keseluruhan materi di agenda 2 dari mulai manajemen perubahan sektor publik ke pemimpinan transformasional. Nah, ini yang pertama itu 2 materi di awal melalui bisa ceramah, diskusi, role playing ya maupun pembahasan hasil diskusi dan simulasi. Coaching maupun mentoringnya, pembahasan pengembangan potensi dirinya. Nah, kemudian di hari kedua juga sama, kita akan pagi-pagi akan membangun suasana pembelajaran yang kondusif dulu. Kalau sesi perkenalnya sudah, ya kalau yang belum bisa diulang di sini. Kemudian kita akan pendalaman materi di materi yang ketiga dan keempat, yaitu jejaring kerja dan strategi komunikasi sektor publik. Ya, model pembelajarannya boleh dilaksanakan secara dialog ya, ceramah interaktif itu ya, bisa di rekan-rekan elaborasi nanti lebih lanjut di ketika klasikal. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kami juga sudah menyusun RBPA-nya. Ini RBPA agenda 2 dari pelatihan kepemimpinan administrator, di mana ini akan menjelaskan tujuan pembelajarannya maupun sekuen pembelajaran dari kesemuanya, Ibu dan Bapak sekalian, baik pada saat e-learning hari pertama, kedua, ketiga, ke-13, 14 maupun 15 ini sudah kami susun, termasuk juga dengan alokasi waktunya gitu ya, bagaimana penyusunannya. Tadi hari pertama kita akan menjelaskan tentang di e-learning ya, tentang materi manajemen perubahan sektor publik dan juga materi kepemimpinan transformasional. Sementara pada hari kedua ini ya, dan Bapak sekalian, di RPBA-nya pada hari kedua, di hari ke-14 kita akan menjelaskan tentang materi jejaring kinerja ya, dan penugasan-penugasan yang asinkronosnya juga tadi sudah disampaikan. Kemudian pada hari ketiganya kita akan menjelaskan materi terkait dengan strategi komunikasi di sektor publik. Nah, di sini juga di akhirnya kita akan wrap up, kita ambil kesimpulan dari materi tersebut, sehingga pemahaman terhadap peserta terhadap mata pelatihan 4 mata pelatihan di agenda 2 ini bisa terpenuhi semuanya. Nah, bagi itu pada saat e-learning. Kemudian ketika asinkronosnya ini di agenda pada hari ke-13 yang 2 JP, ini 7 JP gitu ya, dan juga hari ke-14-nya itu juga 7 JP. 7 JP. Selanjutnya pada saat pembelajaran secara klasikal yang totalnya 21 jam pelatihan, yaitu 9 jam pelatihan pada hari ke-30. Ini sekuen pembelajarannya, baik sesi pertama maupun sesi kedua. Sesi pertama kita akan membahas tentang materi dari manajemen perubahan sektor publik yang tadi dipraktekkan pada tugas-tugas mengenai teorinya Kotter. Dan kemudian pada hari kedua kita akan membahas tentang kepemimpinan transformasional. Maksudnya di sesi kedua di hari pertama di agenda klasikal, yaitu hari ke-30. Selanjutnya pada hari kedua sesi klasikal ini waktunya lebih luang karena ada 12 JP ya. Ini kita akan sajikan di sesi pertamanya itu mata pelatihan ketiga, yaitu jejaring kinerja gitu ya. Setelah jejaring materi jejaring kerja di sesi pertama, sesi kedua kita bahas terkait materi strategi komunikasi sektor publik. Kemudian selanjutnya kita akan merangkum apa-apa yang sudah peserta pelajari dan pahami selama pelatihan, dan ada juga sesi tanya jawab di sini. Ini adalah referensi dan evaluasi pembelajarannya, rekan-rekan sekalian dan juga fasilitator yang kami hormati. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kami rangkum terkait bagaimana sekuen pembelajaran agenda 2
dari pelatihan kepemimpinan administrator maupun rancang bangun pembelajaran agenda dan juga rencana pembelajaran untuk sesi e-learning yang hari kedua, yang rencananya kami akan sajikan nanti ketika melaksanakan micro teaching. Nantinya kami akan pilih sesi kedua dari agenda 2 ya, pada saat blended learning sesinya sesi e-learning ya, sesi kedua yang jumlahnya itu 2 jam pelatihan. Demikian Ibu dan Bapak, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang disampaikan di sini. Demikian pula kalau ada hal-hal yang belum disampaikan, ada yang masih kekurangannya, kami mohon dimaklumi dan kami mohon koreksi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.